udah gue record nih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang berjudul SPK dalam sistem pendukungan keputusan untuk penilaian kinerja pegawai RSUD Serang. Saya Dewi Sempri Angkara, NIM 138. Di sini saya akan menjelaskan untuk pendahuluan. Organisasi termasuk RSUD Serang mengandalkan sumber daya manusia atau SDM untuk meningkatkan produktivitas di RSUD Serang. Penilaian kinerja pegawai negeri sipil atau PNS dilakukan dengan DP3 setiap Desember. Sayangnya proses ini masih manual dan menggunakan Microsoft Excel, memakan waktu lama. Penilaian bersifat subjektif dan tidak relevan. Menyulitkan pengambilan keputusan. Untuk mengatasi ini, penulis merancang sistem pendukung keputusan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Metode ini memberikan bobot kepentingan pada kriteria menghasilkan nilai terbaik untuk mendukung keputusan objektif dalam menentukan prestasi kinerja pegawai. Beberapa penelitian terdahulu juga menggunakan AHP untuk penilaian kinerja karyawan, guru, dan dokter. Untuk landasan teori yang dipakai, yang pertama, sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan untuk membentuk suatu kesatuan dalam proses pemilihan berbagai alternatif tindakan guna menyelesaikan suatu masalah, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Menurut Kusrini tahun 2007, tujuan dari sistem pendukung keputusan adalah membantu manajer dalam keputusan atas masalah semi struktur, memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. 3. Peningkatan produktivitas berdaya saing. Yang kedua, Analytical Hierarchy Process atau AHP. Menurut Artika dari tahun 2013 nyatakan bahwa Analytical Hierarchy Process atau AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Menurut Satie, pada tahun 1993, hierarki didefinisikan suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur, di mana level yang pertama adalah tujuan yang diikuti level kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level alternatif. Dengan hierarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarkis sehingga permasalahan akan dampak lebih terstruktur dan sistematis. Akhir dari proses AHP adalah prioritas dari alternatif tersebut dapat digunakan untuk menekan alternatif. Akan dijelaskan oleh Agung. Selanjutnya ini adalah skala penilaian AHP. Untuk intensitas kepentingan, 1. Kedua elemen sama pentingnya. 3. Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen lainnya. Kemudian 5. Elemen yang satu lebih penting daripada elemen lainnya. 7. Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya. Kemudian ada 2, 4, 6, 8. Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan. Lalu ini ada langkah-langkah AHP menurut Tobinato. Yang pertama adalah menyusun hierarki dari permasalahan, lalu menentukan prioritas elemen. Untuk menentukan prioritas elemen, langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah membuat perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai dengan kriteria yang diberikan dengan menggunakan bentuk matriks. Lalu, mengisi matriks perbandingan berpasangan, yaitu dengan menggunakan bilangan untuk mempresentasikan kepentingan relatif dari satu elemen. Selanjutnya, sintetis. Pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan disintetis untuk memperoleh keseluruhan prioritas. Nah, sintetis ini yang pertama adalah menjumlahkan nilai-nilai dari satu kolom pada matriks. Kedua, membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. 3. Menjumlahkan nilai dari setiap matriks dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. Kemudian mengukur konsistensi. Selanjutnya mengukur konsistensi. Mengkalikan nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama. Nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua, dan seterusnya. Selanjutnya menjumlahkan setiap matriks. Kemudian hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas relatif bersangkutan. Lalu membagi hasil di atas
Dengan banyaknya elemen yang ada, hasilnya disebut eigenvalue. Lanjut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Haryo. Menghitung indeks konsistensi dengan rumus konsistensi indeks sama dengan lambda max dikurang n per n, di mana konsistensi indeks dan lambda max sama dengan eigenvalue. N itu sama dengan banyak elemen. Dan F menghitung konsistensi ratio dengan rumus konsistensi rasio sama dengan konsistensi indeks per RC, di mana di mana konsistensi ratio CI sama dengan konsistensi indeks, RC sama dengan random konsistensi. Jika CR sama kurang lebih dikit 0,1, maka nilai perbandingan berpasangan pada matriks kriteria yang diberikan konsistensi. Jika CR lebih dari 0,1, maka nilai perbandingan berpasangan pada matriks kriteria yang diberikan tidak konsisten. Sehingga jika tidak konsisten, maka pengisian nilai-nilai pada matriks berpasangan pada unsur kriteria maupun alternatif harus diulang. G. Hasil akhir berupa prioritas global sebagai nilai yang digunakan oleh pengambil keputusan berdasarkan nilai yang tertinggi. Yang selanjutnya ada analisis input, output, dan uji coba. Di sini ada pembuatan kriteria table matrix berpasangan kriteria. Di sini ada nilai elemen kolom yang dinilai didapat dari hasil bagi dengan nilai elemen tersebut adalah 1. Contohnya adalah hasil 0,33. Di kolom presentasi kerja, baris tanggung jawab didapat dari 1 dibagi 3. Nilai 1 di kolom prestasi kerja, baris prestasi kerja, nilai 3 di kolom tanggung jawab, baris prestasi kerja. Ini nih. Lanjutnya, ada tabel normalisasi matriks kriteria. Menghitung normalisasi matriks dengan rumus masing-masing elemen kolom dibagi dengan jumlah matriks kolom. Di sini ada contohnya, lalu jumlahkan setiap baris dan kolom. Nilai eigenvektor didapat dari jumlah baris, normalisasi dibagi dengan jumlah kriteria. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh Geri Ardianta, dan sebelumnya nama saya Hari Suryaklana, NIM 162. Saya Geri Ardianta, NIM 125, akan melanjutkan dari Mas Haryo. Di sini ada sigma maksimal sama dengan 3,5333 dikali 0,26777 ditambah 6,5 dikali 0,1804 ditambah 7,1666 dikali 0,1515 ditambah 9,8 333 dikali 0,1181 ditambah 10,333 dikali 0,1056 ditambah dengan 16 dikali 0,0707 ditambah 16 dikali dengan 0,0604 ditambah 20 dikali dengan 0,0456 dengan hasil 8.496. Jadi perhitungan ini konsisten karena CR lebih kecil atau sama dengan 0,1. Lanjut. Seterusnya ada
matriks berpasangan alternatif yang dimana Ratnawati mendapat nilai 1, ada Tony mendapat nilai 3 dan ada Fuadi di 5 dan Retno 7 dan Nina 9. Begitu juga dengan seterusnya sehingga mendapatkan total 1.7873 dari Ratnawati dan Tony ada 5.0333 dan Fuadi mendapat total 8.5333 dan Retno mendapat 14.5 dan Nina mendapat 22. Lanjut. Dan ada matriks berpasangan alternatif tanggung jawab yang dimana Ratnawati mendapat total 2,2833 dan ada Tony mendapat total 4,9762 dan Fuadi ada mendapat total dengan 5,5833 dan Retno mendapat 11,3333 dan Nina totalnya 20. Dan lanjut. Nah, di sini ada matriks berpasangan alternatif kejujuran. Di sini mendapat gol dan total dari Ratnawati mendapat skor dengan 2,2833 dan Tony ada 3,95, Fuadi 6,7, Retno 11,333 dan Nina 17. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muklan. Selanjutnya saya Muhammad Muklan, NIM 52013126. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Gary, yang mana matriks berpasangan alternatif kerjasama. Dari tabel ini bisa dilihat Ratnawati dapat 1, Tony 2, Fuadi 3, Retno 5, Nina 7, begitu juga seterusnya ke bawah dengan total 2,1761. Tony dengan total 3,7833, Fuadi dengan total 8,75, Retno dengan 11, Nina dengan total 22. Selanjutnya metrik berpasangan alternatif prakarsa, yang mana gol dari Rahmawati yaitu 1, Tony 2, Fuadi 5, Retno 4, Nina 7. Dengan total Rahmawati yaitu 2,0929, Tony dengan total 4,0333, Fuadi dengan total 8,75, Retno dengan total 10,3333, Nina dengan total 20. Selanjutnya itu ada matriks berpasangan alternatif ketaatan, yang mana gol dari Rahmawati dengan nilai 1, Tony 2, Fuadi 4, Retno 5, Nina 7. Rahmawati mendapat total 2,0929, Tony dengan total 4,0833, Fuadi dengan total 7,7, Retno dengan total 12,25, Nina dengan total 20. Selanjutnya itu ada matriks berpasangan alternatif kepemimpinan, yaitu Rahmawati dengan nilai 1, Tony 2, Fuadi 3, Retno 5, Nina 7, dengan begitu juga ke bawah seterusnya. Dengan total Rahmawati 2,1762, Tony 4,333, Fuadi dengan total 6,75, Retno dengan total 11,5, Nina dengan total 16. Selanjutnya yaitu metrik berpasangan alternatif kesetiaan. Rahmawati dengan nilai 1, Tony 2, Fuadi 3, Retno 2, Nina 7, begitu juga ke bawah seterusnya. Dengan total Rahmawati 2,4762, Tony dengan total 4,0833, Fuadi dengan total 6,7, Retno dengan total 8,5, Nina dengan total 19.
Hasilnya adalah prioritas skor calon pejabat struktural untuk masing-masing kriteria. Hasil tersebut ditampilkan pada tabel metrik berpasangan alternatif Prakasa. Pada slide 18. Nah, hasil penilaian kerja pegawai selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Zul. Ya, saya Aulia Zulfikar Subuhi, NIM 137, akan melanjutkan dari Saudara Muhammad Mucel. Perhitungan skor kinerja pegawai. Hasil penilaian kinerja pegawai dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Rahmawati mempunyai skor nilai yang tertinggi, yaitu 0,4481, disusul Tony dengan skor 0,2512, disusul Fuadi dengan skor 0,1632, disusul Retno dengan skor 0,218, dan yang terakhir Nina dengan skor 0,0927. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pengujian sistem pendukung keputusan penilaian kinerja pegawai yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu 1. Sistem penunjang keputusan untuk penilaian kinerja pegawai menggunakan metode AHP yang dibuat dengan menggunakan bahasa program Visual Basic 6.0 dan Sol SQL Yoke sebagai database. Dengan penerapan metode AHP pada proses penilaian kinerja pegawai lebih efisien sehingga pihak RSUD Serang lebih cepat dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat objektif. Yang ketiga, setelah dilakukan penilaian pada aplikasi SPK, penilaian kinerja pegawai dengan 5 pegawai yaitu Ratmawati, Tony, Faudi, Retno, dan Nina dapat hasil nilai akhir dengan skor tertinggi 0,4481 yaitu Ratmawati. Selanjutnya, saran yang diajukan agar sistem pendukung keputusan penilaian kinerja pegawai pada RSUD Serang dapat digunakan dan berjalan dengan baik adalah 1. Perlu adanya perbandingan aplikasi sistem pendukung keputusan penilaian kinerja pegawai dengan aplikasi sistem pendukung keputusan penilaian kinerja pegawai lainnya sebagai bagian slide-nya nggak aktif. Maaf atas kesalahannya. Jadi dilanjut keputusan penilaian kinerja pegawai lainnya sebagai bagian dari peningkatan ataupun pengembangan. Jika sistem pendukung keputusan penilaian kinerja pegawai sudah berjalan, perlu adanya perawatan maupun perbaikan jika diperlukan sesuai kebutuhan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.